Dede melihat banyak orang berkerumun. Ya, tidak ada apa ya, banyak orang berkerumun di sana. Tanya Dede, antara adik kita bisa dijawab ayah. Dede dan ayah menghampiri kerumunan orang-orang. Ternyata mereka sedang menonton latihan pencak silat. Dede terpana melihat anak-anak berlatih pencak silat. Gerakan mereka lincah, indah dan penuh seni. Walaupun badan mereka itu kecil, mereka tidak tampak lemah. Mereka terlihat kuat, terampil, dan percaya diri. Dede berbisik-bisik kepada ayah, "Ya, aku ingin pencak silat. Kamu ingin ikut pencak silat?" Tanya ayah antara kaget dan tidak percaya. "Serius?" Tanya ayah kurang yakin. "Ya, serius. Aku ingin jadi pendekar seperti si Pito." Cari Dede. Kata Dede. Bagus Dede. Jangan membuat terus ya. Ikut pencak silat berarti ikut melestarikan budaya bangsa. Ayo Pak Haji. Kata ayah senang. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lancar ini baca ya. Nah, siapa yang ada menyimak cerita yang dibacakan Ibu tadi? Angkat tangan. Oke, Resti. Ada Resti nyimak tadi, Nak? Ada. Tentang apa cerita yang dibacakan Ibu tadi? Iya, siapa yang ikut pencaksilat, Nak? Dede. Ya, jadi apa gunanya kita ikut pencaksilat? Iya, melestarikan budaya. Bagus, anak Ibu. Baiklah, anak Ibu. Sebelum kita lanjut pelajarannya, Ibu ada sebuah gambar. Ada nampak gambar Ibu ke belakang, Nak? Ada ya? Siapa yang tahu itu gambar apa? Mana lupa? Gambar kerja bakti Gambar kerja di masyarakat. bagus, kerja bakti di masyarakat. Nah, bagaimana pendapat anak Ibu tentang gambar yang Ibu tampilkan? Coba, siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya tentang gambar yang Ibu tampilkan? Coba, Amin. Kerjasama untuk Ya, mereka melakukan kerja sama. Nah, coba Tari. Saling menghargai, bagus. Nah, kenapa kita harus ikut dalam kerja bakti? Siapa yang tahu? Ya, Nak? Siapa yang tahu kenapa kita harus ikut kerja bakti? Untuk apa kita ikut kerja bakti? Coba, Habibah. Bagus, supaya lingkungan kita bersih. Nah, ada nggak hubungannya sama hak dan kewajiban? ada. Ada ya? Ada. Siapa yang tahu apa hubungan kerja bakti dengan hak dan kewajiban kita? Siapa tahu? Nah, ya Bapak. Kewajiban melakukan kerja bakti. Iya, bagus. Hak menerima kebersihan lingkungan. Bagus, tepuk tangan dulu. Nah, hak kita adalah menerima lingkungan yang bersih. Sedangkan kewajiban kita adalah ikut membersihkan lingkungan. Nah, Ibu punya video. Perhatikan videonya ya. Iya, kewajibannya harus dilakukan kewajibannya. Sedang menunggu sekolah jenis sekolahnya. Jika ingin naik angkot, sebaiknya dari halte juga. Udah kelihatan, Nak? Adalah lampu hijau. Lampu itu tandanya dilarang berhenti dan dilarang parkir bagi kendaraan. Jadi kita tidak boleh naik maupun turun di area itu. Stasiun. Ayo Bu, masukkan Bu. Bus kita sudah
orang tua, mereka yang sedang sakit, ibu hamil, dan ibu yang membawa anak. Kita juga harus jaga pegangan. Dan yang terutama, penumpang dilarang merokok karena asapnya akan mengganggu penumpang yang lainnya. Sampahnya disimpan dulu saja di saku, baru nanti dibuang di tempat sampah ketika sudah turun. Mengerti? Kenapa, Ola? Aku bingung. Sampahnya harus dibuang kemana? Oh, kalau yang berwarna merah sama B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti cat dan baterai bekas. Jenis sampah ini butuh penanganan khusus. Yang warna kuning untuk sampah non-organik seperti plastik dan kaleng. Jenis sampah ini dapat diolah dan didaur ulang loh. Sedangkan hijau untuk sampah organik seperti daun, kertas, dan sisa makanan. Oh, oke deh. Sudah. Terima kasih sudah membuat sampah pada tempatnya. Kamu telah bantu menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, serta terhindar dari berbagai penyakit. Kebiasaan ini harus dimulai dari diri kita sendiri ya. Teman-teman, tadi kita sudah melihat video mengenai kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Dari video tersebut dapat kita pahami bahwa kita sebagai warga masyarakat memiliki hak mendapatkan dan menikmati berbagai fasilitas umum. Salah satunya yaitu kita mendapatkan hak menaiki transportasi umum seperti bis. Setelah kita memperoleh hak menaiki bis, kita juga memiliki kewajiban yaitu dengan cara menunggu bis di tempat yang sudah disediakan, yaitu di halte. Dan juga harus membayar sesuai tarif yang ditentukan dan memperhatikan tempat duduk prioritas. Lalu, ketika kita berada di dalam bis, kita juga harus selalu memperhatikan tanggung jawab kita sebagai penumpang. Di antaranya, yaitu kita harus selalu menjaga keamanan selama berada di dalam bis dan menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah dari tempat sembarangan dan menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah dari bungkus makanan kita di dalam bis. Kita bisa membuang sampah pada tempat sampah yang sudah disediakan di halte pemberhentian, tentunya dengan memperhatikan tanda atau warna tempat sampah tersebut. Nah, teman, mengapa tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban menjadi penting? Kenapa ya? Tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban sangat diperlukan karena agar kita mendapatkan kenyamanan, lalu kita juga tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain, dan menumbuhkan sikap disiplin dan pantang menyerah. Pelajaran kali ini kita teman-teman dapat memahaminya. Terima kasih. Oke, baik. Sudah ditonton ya videonya? Dah. Dari video yang kita tonton tadi, bagaimana pendapat anak-anak Ibu? Siapa yang bisa menceritakan pendapatnya tentang video yang Ibu tampilkan tadi? Coba, Habibah. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke, bagus. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Baik, siapa lagi yang bisa, Nak? Apa isi video tadi? Tentang apa? Oke, Maizil. Kewajiban harus dijaga. Tentang hak dan kewajiban yang harus kita jaga. Nah, satu lagi apa tadi? Apa, Nak?
dan indah dapat kita terima, kemudian kewajiban kita saat menaiki bus kita laksanakan, kita juga bertanggung jawab untuk menjaga kebersihannya. Paham Anak Ibu ya? Nah, ini ada video satu lagi. Channel Pendidikan Al-Ilham kelas 5 tema 4 subtema 1 muatan PKN hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Apa yang dilakukan warga desa tersebut? Warga desa tersebut melakukan kewajiban bersama, yaitu gotong royong membuat gapura dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Setiap warga desa memiliki hak untuk merayakan kemerdekaan. Selain itu, wajib untuk melaksanakan kewajibannya, salah satunya dengan gotong royong membuat gapura dengan penuh tanggung jawab. A. Pengertian hak. Hak adalah segala sesuatu yang dimiliki manusia, melekat sejak lahir dan penggunaannya tergantung pada diri sendiri. Contohnya, hak untuk menuntut ilmu dan belajar. B. Kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Contohnya, melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan, serta menjaga persatuan dan kesatuan. C. Tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran melaksanakan tugas terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, negara, serta Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya yaitu berolahraga supaya badan menjadi sehat dan bugar, serta makan makanan yang banyak mengandung vitamin dan gizi. Oke. Nah, dari video tadi Anak Ibu bisa tahu apa itu hak, apa itu kewajiban, dan juga tanggung jawab, ya. Nah, seperti pelajaran kita kemarin, kita juga sudah membahas tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, berarti Anak Ibu sudah bisa ya, sudah paham ya tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Nah, setelah ini dalam melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab, kita akan membutuhkan orang lain, ya tak? Bisa nggak kita misalnya pergi ke tempat wisata, kita bersihkan dulu, kita rapikan dulu supaya cantik? Ada Anak Ibu kayak gitu? Nah, pasti ada yang membantu membersihkan tempat wisata tersebut supaya kita bisa menikmati kebersihan, keindahan yang ada di sana, ya kan? Nah, jadi apapun yang Anak Ibu lakukan nanti, pasti Anak Ibu membutuhkan orang lain dalam melakukannya. Contoh, Anak Ibu mau jajan, ada jajan di kantin? Anak Ibu pernah jajan di kantin? Nah, siapa yang jaga kantin? Bu Ranti apa Bu Yanti? Bu Yanti yang jaga kantin ya. Nah, kalau nggak ada Bu Yanti di sana, bisa Anak Ibu jajan? Tidak. Nah, kalau nggak ada yang membuat makanan-makanan yang di kantin itu, bisa Anak Ibu beli? Nah, jadi Anak Ibu kalau mau makan, mau jajan, pasti Anak Ibu butuh orang lain. Nah, karena hakikatnya kita ini, manusia ini adalah makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial ya? Siapa yang tahu? Nah, coba Emil. Bagus, membutuhkan orang lain. Artinya kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, jadi perhatikan sebentar, ada Ibu punya video. Nah, Ibu perhatikan video ini ya.
Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya seorang diri. Manusia membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karena itu, setiap manusia harus menjalin interaksi sosial dengan orang lain. Apa sih interaksi sosial itu? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Interaksi sosial ada 3 jenis. Yang pertama, interaksi antar individu. Yang kedua, interaksi individu dengan kelompok. Yang ketiga, interaksi antar kelompok. Interaksi antar individu adalah interaksi antara individu dengan individu lainnya atau interaksi antara dua orang. Contohnya, saling berbincang dengan teman, menyapa tetangga, dan seorang dokter yang mengobati seorang pasien. Jenis interaksi sosial yang kedua yaitu interaksi individu dengan kelompok. Contohnya, seorang guru yang mengajar di depan kelompok siswa, lalu seorang narasumber yang berbicara saat seminar, dan seorang siswa yang membaca pantun di depan kelas. Jenis interaksi yang ketiga yaitu interaksi antara kelompok dengan kelompok. Contohnya, lomba tarik tambang antara 2 tim ataupun 3 kelompok yang sedang bersaing memenangkan perlombaan. Perhatikanlah kedua gambar berikut ini. Gambar A merupakan interaksi sosial yang mengarah pada persatuan, sedangkan gambar B merupakan interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan. Interaksi sosial pada gambar A merupakan interaksi positif yang memberikan manfaat, sedangkan interaksi sosial pada gambar B merupakan interaksi negatif yang dapat merugikan kedua belah pihak. Nah adik-adik, interaksi untuk menjaga persatuan merupakan interaksi yang baik. Dengan menjaga interaksi yang baik antara seluruh masyarakat dan segala aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, maupun politik diharapkan dapat mendukung pembangunan nasional. Contoh interaksi untuk menjaga persatuan yaitu belajar kelompok dan bergotong royong. Setiap anggota masyarakat menjalin interaksi untuk mencapai tujuan bersama. Salah satu tujuan tersebut adalah menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan tentram. Berikut contoh interaksi sosial di lingkungan masyarakat sebagai upaya menciptakan lingkungan yang bersih, aman, tentram, dan terjalin persatuan. Contoh-contohnya yaitu yang pertama, melaksanakan kerja bakti secara rutin. Yang kedua, mengadakan ronda malam atau siskamling. Yang ketiga, menyelesaikan masalah lingkungan melalui musyawarah. Yang keempat, saling menghormati dan menghargai sesama. Yang kelima, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Yang keenam, menjunjung tinggi rasa toleransi antar umat beragama. Yang ketujuh, tolong menolong dengan warga sekitar. Dan yang kedelapan, mengadakan perlombaan ataupun kegiatan seperti olahraga bersama yang dapat meningkatkan kebersamaan. Mengapa manusia harus menjalin interaksi sosial dengan orang lain? Nah, sudah disimak videonya, Nak? Sudah. Dari video tadi bercerita tentang apa videonya? Coba, Azil. Tentang interaksi sosial. Nah, apa itu interaksi sosial tadi, Nak? Oke, Resti, coba. Hubungan timbal balik antara manusia dengan manusia. Bagus, hubungan timbal balik antara manusia dengan manusia. Nah, ada berapa jenis interaksi yang anak ibu lihat tadi? Siapa yang tahu? Nah, coba Tari. Ada 3, apa aja? Interaksi individu, interaksi dengan kelompok, Ah, interaksi dengan kelompok,
Oke, Maizil. Kita berbicara dengan orang lain. Contohnya, Azil berbicara sama Fajar misalnya. Atau tadi sebelum sekolah ada pamit sama orang tua tadi, Nak? Ada. Pamit sama orang tua sebelum pergi sekolah? Ada. Nah, hubungan yang terjadi antara anak ibu dengan mama tadi pagi salam itu namanya interaksi antara individu dengan individu. Antara satu orang dengan satu orang. Nah, yang kedua, ada namanya tadi interaksi antara individu dengan kelompok. Siapa yang bisa sebutkan contohnya? Oke, Noval, coba. Guru mengajar anak murid. Bagus, guru sedang mengajar anak murid. Contohnya ibu sekarang nih. Ibu guru. Ini anak murid ibu. Ibu sendiri, anak murid ibu sekelompok. Jadi ini individu, ini kelompok. Jadi hubungan interaksi yang terjadi antara ibu yang mengajar sekelompok anak ibu itu namanya interaksi individu dengan kelompok. Bagus. Nah, contoh interaksi manusia yang ketiga, interaksi sosial yang ketiga. Siapa? Oke, Resti coba. Contoh interaksi yang ketiga apa tadi, Nak? Yang ketiga antara kelompok dengan kelompok, apa contohnya? Kelompok dengan kelompok, apa tadi, Nak? Bisa? Coba Habibah. Antara dua tim apa? Bagus. Interaksi antara dua tim sepak bola. Tim sepak bola itu sekelompok enggak? Iya, banyak orang kan? Kalau banyak orang berarti sekelompok. Nah, contoh tim apa tadi? Tim Arema misalnya dengan tim Arsenal. Arema dengan Arsenal. Mereka sama-sama kelompok. Kelompok Arsenal dengan kelompok Arema. Berarti hubungan yang terjadi atau interaksi sosial yang terjadi antara dua tim sepak bola tersebut disebut dengan interaksi antara kelompok dengan kelompok. Nah, dari interaksi sosial yang dilakukan tentu ada pengaruhnya terhadap kehidupan kita, ya enggak? Terhadap kondisi di sekitar kita. Nah, contoh nih, ibu mengajar anak ibu sekarang kan terjadi interaksi. Nah, interaksi yang terjadi antara kita ini memberikan dampak yang baik enggak? Iya. Iya enggak? Iya, Bu. Oke. Terus ibu contohkan lagi. Tadi ada enggak adik-adiknya yang berantem di luar pas istirahat ada? Nah, misalnya nih, Rafa sama Abel bertengkar, berkelahi nih. Nah, mereka berkelahi, mereka lagi ngomong, tuh saling ejek, habis itu mereka bertengkar. Tercipta interaksi nggak antara Rafa dengan Abel? Hah? Iya, tetap mereka berinteraksi kan, antara individu dengan individu. Tapi interaksi yang mereka lakukan membuat mereka bertengkar. Ya enggak? Ya. Berarti interaksi itu juga bisa mengarah ke perpecahan. Jadi dampak dari interaksi ini ada dua tadi, Nak. Ada dampak apa tadi? Dampak yang positif, bagus. Satu lagi dampak yang negatif, bagus anak ibu. Siapa lagi yang bisa menyebutkan satu contoh dampak positif dari interaksi sosial? Siapa? Coba tadi. Iya, saling menghargai, bagus. Hasil apa aja? Bagus, ya. Hebat anak ibu. Dapat menciptakan kerukunan, toleransi beragama kita ya. Terus siapa bisa berikan satu contoh interaksi yang mengarah pada perpecahan? Yang interaksi yang negatif. Coba apa? Perkelahian. Bagus. Apa lagi, Nak? Apa lagi? Saling ejek-mengejek. Boleh kita saling ejek-mengejek? Boleh. Nah, interaksi kalau kita mengejek orang lain berarti interaksi yang kita lakukan akan menimbulkan perpecahan dan itu tidak baik. Baik. Lanjut ya. Nah, ini anak ibu sudah paham ya? Nah, lihat gambar
Berarti setiap hari, setiap waktu anak ibu akan melakukan interaksi dengan orang lain. Nah, ini misalnya namanya si Udin. Udin ini sedang lomba membaca puisi. Nah, ada yang ramai itu siapanya itu, nah? Kelompok pendengar. Jadi interaksi yang terjadi antara Udin yang sedang membaca puisi dengan orang yang mendengar, kemudian orang yang mendengar itu artinya itu interaksi individu kelompok. Bagus. Nah, ini. Sedang apa anak-anak pada gambar itu? Tari tambang. Lomba tari tambang. Itu lomba tari tambang itu terjadi antara berapa kelompok? Antara dua kelompok. Kelompok yang sebelah sini dan kelompok yang sebelah sana. Berarti interaksi yang terjadi interaksi apa, nak? Dengan kelompok. Nah, ini interaksinya mengarah ke ini positif kah atau negatif? Positif. Siapa yang tahu kenapa interaksi pada gambar ini dikatakan interaksi yang positif? Siapa yang tahu alasannya? Nah, coba Emil. Karena mereka kerjasama. Mereka kerjasama, oke, bagus. Nah, lagi alasan lain coba tadi. Mereka saling menghargai. Itu menimbulkan perpecahan nggak? Enggak ya, ini bagus ya untuk perlombaan ya kan? Nah, jadi ini dikatakan interaksi yang positif karena ini tidak menimbulkan perpecahan. Malah ini akan menimbulkan persatuan ya. Mereka antar kelompok akan kompak ya kan? Ayo kita semangat, kita tarik sama-sama. Nah, nggak ada yang misalnya yang depan narik yang belakang biarkan aja, itu nggak kompak namanya. Nah, pasti dia akan kalah. Tapi dalam tarik tambang itu akan menimbulkan rasa persatuan karena mereka harus sama-sama kompak, saling tarik, saling mengeluarkan tenaga. Karena itu nah, tadi si Udin dia baca pantun ya atau puisi? Puisi. Tahu anak ibu puisi? Tahu. Nah, kalau puisi itu kan kita bacaannya dia berbait-bait ya. Ada orang baca sesuatu apa namanya itu dia cuma 4 garis, nanti ujung-ujungnya itu sama begini. Nah, apa itu? Pantun, bagus. Nah, simak video itu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman ini kita akan belajar lagi tentang tematik mata pelajaran bahasa Indonesia tema 4 KD 3.6 tentang pantun. Simak ya. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara, rajin berolahraga bela diri, badan kuat hati gembira. Dari video yang anak ibu lihat barusan, mana dia? Olahraga bela diri, Nah, ada 4 kalimat di sana kan, dibacakan oleh kakak itu. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara, rajin berolahraga bela diri, badan kuat hati gembira. Nah, ada 4 kalimat yang dibacanya itu namanya apa? Pantun. Bagus. Iya itu pantun? Iya. Mana suara anak ibu? Apa itu namanya, nak? Pantun. Bagus. Apa ciri-ciri pantunnya? Apa ciri-ciri kalimat yang ada di sana? Nah, coba Emil. Mempunyai 4 baris. Iya, punya 4 baris. Apa lagi, nak? Punya saja Dia punya sajak. Mana yang sajak itu, sayang? akhirnya. Yang di akhir ini ya, yang di akhir-akhirnya ini. Nah, apa sajak
A, B. Jadi yang baris pertama dengan ketiga itu sama, kedua dengan keempat itu sama. Nah, simak lagi videonya. Dan kuat hati gembira. Pernahkah kalian mendengar tentang sebuah pantun? Jika belum pernah, mari kita pelajari bersama tentang pantun. Pantun adalah sebuah puisi Melayu asli yang terikat oleh beberapa aturan yang berlaku. Biasanya di dalam pantun terdapat pesan atau amanat dari sang pembuat pantun. Dari contoh pantun yang sudah dibacakan tadi, marilah kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, dalam satu bait pantun terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Baris 1 dan 2 disebut sampiran, baris 3 dan 4 disebut isi, bersajak atau berima AB-AB. Sajak atau rima adalah bunyi akhir pada baris pantun. Bunyi akhir baris dari pantun di atas adalah rira, rira. Artinya pantun tersebut bersajak A, B, AB. Agar lebih paham, teman-teman bisa membuka buku siswa tema 4 halaman 13 dan 14. Berdasarkan usia, pantun dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Agar lebih paham, kita bisa melihat contoh di buku siswa tema 4 halaman 29. Mari kita simak contoh pantun berikut. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Dari pantun di atas, isi atau amanat yang ingin disampaikan adalah jika dalam masyarakat terdapat masalah, hendaknya kita sebagai masyarakat yang baik harus melakukan musyawarah untuk mencapai kata mufakat atau sepakat bersama. Selanjutnya, berdasarkan isinya, pantun dibedakan menjadi beberapa. Di antaranya adalah yang pertama, pantun jenaka adalah pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik. Contohnya, kucing bermain dengan tali, kera duduk membaca koran, bagaimana hati tak geli, kepala botak suka sisiran. Yang kedua, pantun nasihat adalah pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral berupa budi pekerti dan lainnya. Contohnya, pagi-pagi berolahraga, keliling kampung, bukit tinggi. Sebelum belajar harus berdoa supaya kita berilmu tinggi. Yang ketiga, pantun teka-teki adalah pantun yang berisikan teka-teki dan pendengar atau membaca diberi kesempatan untuk menjawab atau membalas teka-teki pantun tersebut. Contohnya, pergi ke kebun panen kentang, pulangnya membeli putu. Punya daun tak punya batang, coba tebak apakah itu? Hayo, kira-kira jawabannya apa ya? Apa itu? Punya daun tak punya batang, coba tebak apakah itu? Apa? Nah, pikirkan, nanti balas dengan pantun juga sama ibu ya. Nah, dari video ini sudah dijelaskan tentang pantun. Nah, ada berapa jenis pantun tadi? Ya. Coba sebutkan. Oke, iya bagus. Pantun jenaka. Apa lagi? Pantun teka-teki. Bagus. Ada 3. Jenaka, teka-teki, dan pantun nasihat. Nah, coba siapa namanya anak ibu? Karin ya. Karin tahu pantun jenaka itu pantun tentang apa? Ada yang tahu? Oke, Emil. Fajar bisa ya? Bagus. Pantun yang berisi tentang lucu-lucuan ya. Nah, pantun nasihat berisi tentang apa nih? Siapa yang tahu? Pantun nasihat? Apa? Memberi nasihat. Nah, pantun yang berisi nasihat untuk para pembaca. Nah, anak ibu kayaknya udah kurang semangat ini. Masih semangat ya? Cek semangatnya dulu, kita tepuk semangat ya. Oke, 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat.
Ayo. Kari, Karin, Arka, Putri sini. Ya, Karin. Karin sini. Nah. Abel mana Abel? Nah, Karin mana Karin? Cepat gerakan. Nah, kelompok 2 langsung mau izin ambil jar atau pajang. Sini. Sini. Coba saya letak. Iya. Nah, kelompok 3 Resti, Nurul, Saka, Kevin. Mana Kevin? Nah, Kevin sini. Ini kelompok 3 sini ya. Nurul, Saka, Resti sini. Nah, sisanya kelompok 4. Amira, Karina, Nesla, sama sudah duduk di kelompoknya, Nak? Nah, Ibu punya LKPD nih, lembar kerja peserta didik. Jadi ini nanti Ibu bagikan ke setiap kelompok. Anak Ibu kerjakan dengan anggota kelompoknya. Paham ya, Nak ya? Nanti untuk petunjuknya ada di sini, boleh anak Ibu baca nanti petunjuk mengerjakan LKPD-nya. Ya, ini kerjanya pakai kelompok. Nah, jangan lupa buat nama kelompoknya, terus buat nama anggota kelompoknya. Apa namanya? Oh, nggak usah. Nah, LKPD yang pertama, coba dilihat anak Ibu. Di sana tuliskan nama kelompoknya, terus nama anggota kelompoknya. Nah, ini tujuan mengerjakan LKPD-nya ada melalui kegiatan berkelanjutan dan diskusi, siswa dapat mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Nah, ini langkah-langkahnya. Nanti jawabannya tulis di belakang ya. Nah, di sini. Di sini yang Ibu tuliskan jawabannya. Ada pertanyaan Ibu? Ada? Nah, silakan bekerja. Iya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kerjanya sama-sama ya. Halo guys. Kelompoknya kelompok 3 tak? Nah, kelompok 3, terus nama anggotanya. Kelompok 4, ngerti nak? Nah, udah ditulis nama kelompoknya? Nah, bagus. Ya, lanjut. Kalau ada yang tidak dipahami nanti tanya sama Ibu ya, Nak ya.
perhatikan contohnya ya. Nah, ini kan baru 1, tambah 2 lagi ya. Ini dapat nak? Apa contohnya? Nah, bagus. Nah, karena ibu yang ini yang berdua kasih juga ide ya nak ya. Nah, diskusikan, kalau ada idenya sampaikan sama yang harus ikut semuanya. Terus satu orang dia lagi berusaha ya. Sini ada nak? Sini. Nah, tadi kan udah ikut contohkan juga di depan kelas. Nah, ingat aja tadi. Oke? Udin mengobrol dengan Siti, misalnya kan itu buat ya. Nah, ini kan namanya kan. Nanti contohnya yang kita buatkan di sini. Nah, contoh kan? Contoh interaksinya, contoh kegiatannya. Contohnya. Nah, ya bagus. Nah, apa lagi contohnya yang individu. Nah, diskusikan sama teman kelompoknya ya. Nah, dari yang diajarkan tadi. Apa lagi tadi? Dengan mesin. Nah, terus lanjut ya. Nanti kalau ada pertanyaan tanya Ibu Rena ya. Sudah? Kalau udah itu baru lanjut saya satunya ya.
antar kelompok. Antara dua kelompok pemain sepak bola. Bagus. Nah, apakah sudah betul yang dibuat oleh teman kita kelompok 4? Sudah. Sudah? Sudah. Iya, udah betul, Nak? Sudah. Iya, bagus. Anak-anak ibu ada buat seperti itu? Ada. Ada. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Oke, kelompok mana lagi, Nak? Mana yang dulu? Yang dua dulu tadi. Ayo, siapa mau sampai kelompok 2? Oke, baik, silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Contoh interaksi antar individu. Contoh interaksi antar individu. Dokter dengan pasien, guru les privat. Dokter dengan pasien, guru les privat berbicara dengan satu teman, pamit dengan orang tua ibu. Interaksi antara individu dan kelompok. Guru yang mengajar sang murid. Narasumber memberi pendapat di depan banyak orang. Siswa maju ke depan akan membacakan cerita. Iya, bagus. Contoh interaksi antar kelompok. Tarik tambang sepak bola. Kelompok 1 berbicara dengan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apakah sudah benar yang dibuat oleh teman kita kelompok 2? Sudah. Terus ya udah lengkap ya. Ada tiga contoh dibuatnya dalam satu soal pintar kelompok 2. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Ini kelompok 1 mana tepuk tangannya yang untuk kelompok 2. Oke, bagus anak ibu. Nah, sudah selesai semuanya tampil ya Kak ya. Baik. Dari tampilan kelompok anak-anak ibu tadi, dari apa yang sudah didiskusikan di kelompoknya tadi, anak ibu sudah tahu. Contoh interaksi antar individu dengan individu tadi, misalnya siswa yang seorang anak pamit kepada orang tua. Apalagi Nak tadi? Apalagi tadi? Ah iya, dokter dengan pasien. Apalagi kelompok 4? Ah, bagus, berbicara dengan teman. Baik, ada lagi interaksi antara individu dengan kelompok. Apa contohnya tadi Nak? Kelompok 3? Apa tadi contohnya? Antara individu dengan kelompok. Iya. Guru yang berbicara dengan muridnya. Apa lagi contohnya Nak? Individu dengan kelompok? Narasumber memberi pendapat di depan banyak orang. Bagus. Iya, narasumber memberi pendapat di depan banyak orang. Nah, yang kelompok dengan kelompok apa contohnya tadi? Tarik tambang sepak bola. Ah, 2 tim sepak bola. Apa lagi? 2 tim tarik tambang. Apa lagi Nak? Kelompok 1 berbicara dengan kelompok 2. Bagus. Nah, sekarang Anak Ibu ada beberapa kelompok misalnya interaksi antara kelompok 1 dengan kelompok 2 misalnya. Atau ada interaksi antara kelas 5 dengan kelas 4 misalnya. Atau pertandingan sepak bola antara kelas 5 dengan kelas 6 misalnya. Itu adalah interaksi antara kelompok dengan kelompok. Nah, sudah paham Anak Ibu tentang interaksi? Sudah. Sudah? Sudah. Sudah ya? Nah, adakah pertanyaan Nak? Sudah. Nggak ada? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu punya soal evaluasi. Nah, soal evaluasi ini untuk mengecek apakah benar anak Ibu sudah paham pembelajaran kita hari ini atau belum. Nah, ini kerjanya masing-masing ya Nak ya. Jawab sendiri. Nah, ini ada beberapa soal di sini nanti anak Ibu kerjakan. Kalau sudah selesai nanti dikumpul dan akan Ibu nilai. Nah, sendiri. Apa Nak? Satu lagi. Kurang ya?
Bisa nak? Bisa? Disiram aja ya.
Siap. Kasih sarapan